welcome back again to our channel. Jadi video ini sengaja gue bikin untuk menjawab beberapa pertanyaan kalian yang masuk ke komen YouTube ataupun ke DM Instagram gue. Jadi beberapa minggu yang lalu memang gue ada kolaborasi dengan Instagramnya Female Daily ya, di IG story-nya FD. Nah kali ini gue akan mention lebih panjang lagi ya, gue akan elaborate lebih detail lagi tentang 4 produk yang gue mention pada saat kolaborasi tersebut. Jadi gue nggak pakai banyak-banyak produk pada saat kemarin gue mention ya, jadi gue cuma mention 4 jenis produk aja. Yang pertama itu adalah facial wash, terus yang kedua itu serum, terus yang ketiga itu moisturizer, dan keempat itu udah pasti sunscreen. Sekali lagi disclaimer dulu di depan bahwa ini bukan endorsement, nggak ada endorse sama sekali di video ini. Kemudian sharing ini tuh sebenarnya merupakan produk yang favorit di kulit gua sendiri ya, artinya skin type gue itu normal to combination skin. Sekali lagi nih ya, gue emphasize, gue tekanin bahwa what's best for my skin may be the worst for you. Skincare itu cocok-cocokan guys. Jadi walaupun skin type-nya kita nih sama nih, normal to combination, belum tentu apa yang bagus di kulit gue, apa yang cocok di kulit gue bakalan cocok juga di kulit kalian. Begitu juga sebaliknya. Mohon pahami dulu konsep skincare seperti itu. Dan gimana cara taunya bahwa skincare itu bakalan cocok di kulit kalian? Jawabannya simple. Kalian mesti trial and error di kulit sendiri. Itu udah jalan satu-satunya. And I have no idea udah berapa banyak trials and errors yang selama ini gue lakukan sampai gue ketemu skincare rutin yang cocok. Langsung aja ke step yang pertama, yaitu step cleansing. Facial wash yang bener-bener gue andalkan memang yang Airhalogy ya, yang Skin Barrier Facial Wash ini. Bukan kenapa-napa guys, karena seperti yang gue udah sering omongin bahwa skin barrier itu penting banget gitu ya, dan skin barrier kita tuh bisa compromise, bisa bener-bener terganggu, bahkan bisa sampai rusak gitu kalau kita terlalu harsh, terutama pada saat cleansing, pada saat cuci muka itu dia rentan banget bisa rusak. Nah memang tulisannya adalah untuk Airhalogy Skin Barrier Facial Wash ini tuh dia untuk dry sama sensitive skin ya, tapi menurut gua sih selama ini gua pakai ini kulit gua combination, nggak ada masalah sama sekali. Menurut gua ini bisa buat semua jenis kulit sih. Dan memang kita butuh facial wash yang bener-bener gentle tapi efektif, dan gua temukan dua solusi tersebut tuh di facial washnya RH yang satu ini. Jadi facial wash ini dilengkapi dengan PHA ya, terus ada zinc PCA-nya juga, sama ada aloe vera ekstraknya. Dia nggak ada wangi yang macam-macam karena memang nggak ada fragrance sama sekali. Jadi memang wangi yang akan kalian cium adalah bener-bener wangi kimia ya, wangi obat-obatan gitu, tapi itu nggak mengganggu sama sekali. Jadi bukan berarti gue pakai facial wash ini pada saat kulit gue lagi iritasi, lagi sensitize ya, bukan guys. Gue bener-bener pakai ini tuh daily ya, jadi tiap hari, no matter what my skin type is, pada hari tersebut gue bener-bener selalu menggunakan facial wash ini. Mungkin buat sebagian orang ada yang kaget pada saat pertama kali pakai facial wash ini, karena memang dia secara konsistensi, secara teksturnya dia tidak seperti facial wash pada umumnya. Dia creamy, tapi dia apa ya, ada teksturnya gitu, ada grondel-grondelnya gitu lah. Dia bener-bener ada teksturnya menurut gua. Dan sekali lagi nih ya, yang beneran gua suka nih, sampai gua udah repurchase yang keberapa kali gua nggak tahu produk ini. Jadi dia nggak bikin kulit ketarik sama sekali guys. Kulit tuh jadi bener-bener lembab, jadi set, jadi matte, pokoknya enak banget. Padahal gue setiap kali cuci muka tuh pasti balik lagi ke ruangan yang ber-AC dan suhunya tuh lumayan dingin. Dan gue nggak pernah merasakan kulit gue kering setelah cuci muka sama sekali. Kemudian next kita ke step yang kedua, yaitu gue mau pakai serum ya di stepnya treat. Jadi serumnya sebenarnya yang gue mention adalah yang dari Something nih, yang Sabi Moisture Bead serumnya yang terbaru. Dan waktu itu gue sebut, memang gue belum pernah bikin video reviewnya, tapi ini gue pernah bikin ya video review. Ntar gue akan attach di atas seperti biasa. Singkat cerita, memang gue dari dulu pakai Something yang niacinamide yang versi jadul itu tuh mostly karena memang kulit gue butuh sesuatu yang bisa membantu mengontrol ataupun mengendalikan produksi sebum di wajah gue gitu. Dan gue menemukan niacinamide yang Something ini udah yang the best banget buat membantu hal tersebut. Jadi intinya adalah gue dari dulu sudah sering banget tambal sulam, bongkar pasang niacinamide serum. Gue nggak menemukan ada yang seret di kulit gue, sampai gue mencoba
kedua yang niacinamide serumnya something. Dan kebetulan memang gue lagi pakai yang terbaru ini, yang 5%. Gue very happy banget bisa menemukan yang kadarnya itu 5%, karena setahu gue memang berdasarkan clinical trials yang ada, itu niacinamide kalian nggak perlu yang tinggi-tinggi untuk bisa berfungsi gitu loh. Yang 1% ataupun sampai yang 5% batas atasnya, itu udah benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang ada progresnya lah gitu. For more details, kalian bisa langsung merujuk ke link yang gue taruh di atas ya. Seperti biasa, kalian tinggal langsung klik card-nya, ntar tinggal langsung ke direct ke video first impression gue untuk yang niacinamide moisture sabibit serumnya something yang terbaru ini. Next, untuk step yang ketiga, step moisturizer. Jadi gue mengandalkan pelembab yang bisa gue pakai di pagi maupun di malam hari. Gue nggak pengen punya dua moisturizer yang berbeda gitu loh. Itu bakalan more costly, plus itu makin ribet gue maintainnya. Jadi gue bener-bener mengandalkan yang Inner True All Day Happiness ini. Bentuknya tube enak banget guys, packagingnya nggak pakai ribet dan travel friendly banget. Dan seperti yang gue bilang di videonya FD kemarin, bahwa ini finishnya di kulit gue enak banget. Dia bikin semi matte, nggak bikin berminyak, bener-bener itu enak banget. Dia nggak cuman pelembab yang modelannya gel cream biasa sih, karena dia mengandung beberapa active ingredients juga. Salah satunya adalah tranexamic acid yang memang lagi naik daun banget, dan kulit gua nih bener-bener merasakan manfaat dari tranexamic acid. Dia sekilas memang mengandung white cast ya, sedikit banget. Jadi pada saat pertama kali diaplikasikan, memang dia akan memberikan efek tone up ya, sedikit doang, tapi kayak sekitar 1% lah, nggak nyampe. Jadi setelah nanti beberapa menit kemudian, itu dia bener-bener ngeblend, dia menyatu dengan warna kulit kita. Jadi nggak ada white cast sama sekali. Nah, step yang terakhir yaitu step keempat, step protection. Udah pasti pakai sunscreen. Dan sunscreen yang gue andalkan adalah yang dari Waterpo, yang Daily Facial Sunshield SPF 50 PA++. Jadi seperti yang gue bilang, sunscreen itu pilihlah yang memang sesuai sama jenis kulit kalian. Karena lagi-lagi seperti yang gue sering omongin, sinar matahari itu walaupun kalian sedang indoor tetap akan tembus ke kaca gitu ya. Walaupun memang yang tembusnya adalah UVA, sedangkan UVB-nya tidak bisa menembus ke kaca. Makanya walaupun kalian sedang berada di indoor, pakai sunscreen itu tetap wajib, kudu, mesti. Dan sunscreen ini memang dia mengandung salicylic acid ya, dan dia non-comedogenic, plus dia mengandung tranexamic acid juga. Kemudian sunscreen ini memang dia mengandung inorganic UV filter ya. Jadi tuh UV filternya berupa zinc oxide, dan memang gue mesti akui ini tidak untuk semua jenis kulit sih ya. Kalau untuk kulit gue sendiri memang dia nggak menimbulkan white cast, tapi dikit-dikit doang sih. Nggak akan ketara lah white castnya. Dan dia selama hampir lebih dari 5 jam gitu setiap kali gue pakai indoor, karena selama 2020 kita nggak pernah outdoor ya. Jadi selama indoor itu memang selama 5 jam dia nggak akan bikin kulit menjadi berubah warnanya sama sekali, nggak bikin berminyak, dan juga ini finishnya bener-bener nyaman banget, at least kalau di kulit gua ya. Kemudian kemarin juga banyak nih yang nanyain tentang wanginya si Waterpo yang Daily Facial Sunshield ini. Menurut gua sih emang ciri khasnya sunscreen ya, wanginya tuh kayak wangi-wangi kimia gitu, wangi obat. Bukan berarti wanginya nggak enak lah ya, memang wanginya sunscreen ya begini. Dan sunscreennya Waterpo yang ini bener-bener nyaman banget, bahkan di blendnya itu nggak pakai lama guys. Dia bener-bener formulasinya nyaman banget, at least kalau di kulit gua. Oke, sebelum gua closing video ini, jadi gua akan meng-summarize. Jadi sebenarnya gua tiap kali meng-assess atau menilai sebuah skincare produk itu, gua nggak melulu melihat tentang ingredients list ya. Seperti yang udah gua bilang dari awal, bahkan gua ingredients list itu kayak cuman sekilas, oh oke, gua sebagai konsumen awam, gua cukup tahu aja nih bahwa di produk ini mengandung A, B, C, D. Terus gue akan riset sendiri, oke, A, B, C, D ini buat apa? Udah sampai di situ aja. Buat gue, untuk bisa memfavoritkan sebuah produk skincare itu perlu kayak 360 degrees gitu ya penilaiannya. Jadi dari mulai packaging sampai ke resultnya, itulah yang menjadi tolak ukurnya gue. Kalau kalian perhatiin secara jeli, jadi produk-produk yang gue mention ini sebenarnya dari mulai packagingnya bentukannya tube semua ya. Nih yang RH tube, terus yang Inner True tube juga, kemudian yang sunscreen juga tube. Jadi menurut gue sih yang paling nyaman adalah bentukannya tube. Karena kenapa?
Males nggak sih kalian pakai skincare, tapi mau makainya aja, mau buka produknya aja ribet, itu kan bakalan males banget ya. Jadi menurut gue sih yang paling proper adalah memang yang bentukannya tube atau yang airtight pump ya. Jadi modelannya pump gitu, yang memang dia nggak ada kontak dengan udara, apalagi dengan tangan kita. Sekalian gue mau menjawab beberapa pertanyaan yang kalian tanyain. Yang pertama adalah, kenapa tidak ada toner, baik itu exfoliating toner ataupun hydrating toner yang gue mention di video FD kemarin? Pertama, gue mau bahas dari yang exfoliating toner ya. Sekali lagi nih gue bilangin ya, yang namanya 10 step skincare routine itu kalau buat kulit gue sendiri itu gue nggak bisa pakai sama sekali. Jadi beneran gue akan pakai semini-mini mungkin, dan kalian mesti ingat yang namanya basic skincare routine. Nih ya, gue bilangin sekali lagi, exfoliating toner itu nggak semua kulit butuh exfoliating toner guys. Sekali lagi, our skin is very unique. Kebutuhannya itu beda-beda. Jangan pernah digeneralisir. Kalau untuk kulit gue sendiri, memang gue nggak pernah mengandalkan exfoliating toner yang dipakai secara harian. Secara kulit gue ini kulit badak, jadi kalau misalkan dipakai exfoliating toner yang harian, itu nggak ngefek guys kalau di kulit gua gitu loh. Jadi makanya gue bilang gue nggak pakai exfoliating toner, melainkan gue menggunakan produk exfoliating yang memang gue pakainya mingguan. Artinya gue cuma pakai seminggu itu maksimum 2 kali, dan itu pun yang bentukannya merupakan home peeling yang isinya adalah AHA 10% sama ada BHA 2%. Itu gue cuma pakainya seminggu 2 kali maksimal. Kemudian yang kedua, tentang hydrating toner. Sekali lagi nih gue bilangin, semua kebutuhan kulit beda-beda. Kalian yang memang nggak cocok sama exfoliating toner dengan hydrating toner, ya berarti memang kulitnya tidak bisa dikasih exfoliating ataupun hydrating toner gitu loh, karena memang kebutuhan kulit kita masing-masing itu berbeda. Kalau untuk kulit gua sendiri memang tidak pernah merasa urgent banget dikasih hydrating toner. Gua nggak pernah merasa demikian gitu loh, karena memang facial cleanser gua nih ya, face wash gua memang sudah yang very hydrating, udah yang bener-bener enak, dan gue nggak merasa butuh hydrating toner setelahnya. Karena memang kan basically yang namanya hydrating toner itu kan fungsinya adalah untuk mengembalikan pH kulit pada saat setelah kalian cuci muka. Dan gue merasa selama ini pakai facial wash-nya RH yang ini tuh pH balance ya. Artinya kulit gue nggak merasa butuh hydration pakai hydrating toner sama sekali. Itu kayak nggak ada urgensinya gitu. Jadi makanya gue nggak mention yang namanya hydrating toner di video FD kemarin. Dan sampai sekarang tuh gue nggak pernah ketemu dermatologis gitu ya yang bilang bahwa oke, lu pakai hydrating toner karena tujuannya adalah untuk supaya serum-serum yang lu pakai setelahnya itu bekerja lebih ekstra, lebih aktif. Itu gue sampai sekarang belum pernah nanya ke dermatologis terus mereka jawabannya seperti itu. Gue nggak pernah menerima jawaban seperti itu. Jadi memang kalian harus pinter-pinter juga nih, kita sebagai konsumen yang memang harus membedakan mana yang memang urgensi, mana yang basic skincare routine, dengan mana yang sifatnya adalah complementary, supplementary gitu, opsional. Atau singkatnya kalian mesti bedain mana yang memang merupakan core skincare routine dan mana memang yang sifatnya hanya gimmick. Dan video seperti ini memang sengaja gue bikinnya di awal tahun gitu ya, karena nanti bakalan ada update-update berikutnya, karena skincare yang gue pakai memang produk-produknya emang ganti-ganti terus, jadi gue bakalan ada update-update berikutnya nih, video-video serupa seperti ini. Tapi ya memang bukan yang sebulan sekali update skincare rutin loh ya, itu menurut gue sih nggak relevan kalau sampai sebulan sekali bikin skincare rutin yang baru gitu ya. Paling 6 bulan sekali lah gue akan bikinin video lanjutannya untuk yang tipe seperti ini. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk video kali ini, skincare rutin favorit gua yang gue mention di videonya FD kebetulan dan kalian pada kepo. Jika kalian banyak yang mau tanya, silahkan di kolom komentar ataupun bisa langsung ke DM Instagram gua. So thank you so much for watching, see you next time.